Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Seperti yang kawan-kawan lihat, di belakang itu adalah Danau Toba, salah satu danau terbesar yang ada di Indonesia. Dan itu ada beberapa kapal ya, kapal wisata. Jadi hari ini kita membuat konten, tapi bukan tentang Danau Tobanya, bukan tentang jalan-jalan ataupun kapal wisatanya. Seperti biasa, konten kita tentang bus juga ya, tentang bus, dan kita akan nanti membuat konten tentang apa di sini. Nanti bisa kawan-kawan tunggu ya. Di sini kan banyak PU ini ya. Coba nanti salah satunya kita datangi. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya kan kawan-kawan, kita akan buat konten di Kota Parapat ini ke salah satu PO yang ada di Kota Parapat. Jadi kita sekarang berada di depan perwakilannya bus PMH di Kota Parapat. Jadi kawan-kawan, kalau mau naik PMH ya dari Kota Parapat bisa langsung ke sini. Nanti kita lihat dan kita liput aktivitas di loketnya ya, bus PMH berapa yang hari ini mengisi trip. Untuk posisi loketnya ini dia tepat di depan ini ya, di depan toko bolu Steam Menara, merek Menara, atau pas bersebelahan dengan Pegadaian. Dia tidak jauh dari itu SPBU yang di Simpang 3 itu. Tuh posisi loketnya. Itu unit yang akan mengisi trip hari ini. Ada PMH 1186 yang baru siap isi solar. Nantinya akan masuk ke loket. Lagi padatnya. Susah-susah gampang juga ya untuk mutarnya. Jadi tadi habis ini ya, habis datang. Jadi kalau untuk gudangnya PMI Nolibasa itu arah ke sana ya, ke daerah Cipanga Bolon. Nanti kita lihat gudangnya. Hari ini kita lihat dulu yang jam berangkatnya. Apa? Mobil masuk. Nih, masuk PMH 1186. Oke, ini hari pertama kita buat liputan di sini, putar arah ya. Jadi putar haluan dulu supaya nanti posisinya langsung berangkat. Posisi loketnya strategis ini ya. Jadi untuk kita ya, yang mungkin para calon penumpang yang beragama Muslim, di sini juga banyak menyediakan makanan halal ya. Ya ini ada pecel lele, di situ ada rumah makan Minang, ada juga Solo di depannya, ataupun mau beli oleh-oleh juga ada. Nah di situ juga ada tempat belanja ya, Indomaret. Jadi nggak perlu sanksi ya kalau mau naik dari loket perwakilan PMH di Parapat. Untuk makannya banyak ya, menu pilihan halalnya. Pas berada di depan loketnya PMH Nolibasa. Nah ini kebetulan ada ALS yang lewat, ALS jalur Toba ini, via Toba. ALS nomor berapa ini? 224 pakai body jet pass. Itu unitnya telah tiba, parkir ke depan perwakilan. 1186.
Oke. Like Toba, Indonesian wonderful. Up, up, up. Nah, kita lihat kondisi di dalam perwakilan bus PMH di Parapat. Seperti pada umumnya ya, perwakilan-perwakilan ada beberapa bangku sebagai ruang tunggu para calon penumpang yang akan berangkat ataupun yang baru tiba, dan beberapa fasilitas seperti kamar mandi. Cuman yang menarik di sini adalah, jadi di perwakilannya Parapat ini disediakan fasilitas kamar ya untuk para calon penumpang ataupun penumpang yang baru tiba ataupun mau berangkat, misalnya kemalaman, tidak ini ya, kemalaman karena efek macet misalnya, atau kendaraan ada kendala bla bla segala macam dan sampainya malam dan penumpang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain ya yang mau dituju. Jadi di sini dikasih free, gratis ini ya tempat penginapan. Seperti saya nih ya contohnya. Jadi kemarin karena adik saya ya harus pulang mendadak ya kan. Jadi pas saya beli tiket ya kan, beli tiket. Nah, itu saya kan nanya ini ya di seputaran sini ya di Parapat, karena ini berhubung liburan, saya tanya tempat penginapan. Nah, jadi kita dikasih tinggal di sini malahan karena memang lagi penuh semua tempat penginapan. Nah, untuk apanya, untuk fasilitasnya nanti saya tunjukkan. Ini sesuatu yang cukup wah lah ya dibilang, dikasih kita untuk para penumpang itu tempat untuk menginap, nilai plus gitu. Lapor mana tadi? Amalai. Amalai tadi yang kopi dulu ya. Kopi Amalai. Dek, kopi dek. Ya. Tak jadi si Rumbo lah. Hah? Si Rumbo. Coba telepon. Namanya tempat wisata ya kan, ya pasti macet. Nah, seperti inilah macet hari ini. Oke, 11.86 diberangkatkan. Bos muda langsung memantau unitnya. Oke, hati-hati, semoga selamat sampai di tujuan. Tadi setelah 11.86 berangkat, ini masuk trip kedua 15.86. Jadi keberangkatan dari Parapat tuh setiap hari itu ada 2 unit ya, yang menuju ke daerah Riau. Yang pastinya satu itu dia menuju ke Pangkalan Kerinci, yang satunya itu tergantung rollingan. Bisa saja entah ke Peranap, entah ke Rawang, atau ke Dumai. Dumai sekarang nggak ada lagi ya kawan-kawan. Dumai sudah di ini ya, mengarungi kemacetan di Parapat. PMH 15.86 diberangkatkan menuju ke tujuannya. Semoga selamat, sehat-sehat sampai di tujuan. Oke, ini lagi masih macet. Bos mudanya ya yang langsung turun tangan untuk melihat masuk kemacetan. Ini bos mudanya PMH Nauli Basah.
Pekanbaru nih hari raya tiga alat makin Ise. sewa nang Pekanbaru Adong nomor 10 itu. lumayan sih. Lumayan tuh tua. Mulu rezeki lumayan tuh. Holan sewa sian loket pengen lumayan. Macaknya nesu tanggung tua mulu marlebaran on. Oh gitu. Siapa dok bulu namanya bayar setengah bulu coba. Hah? Siapa dok bulu terus Si pata mulu mar motor-motoron enak dong tiki macak tuh rezeki on tua. Mulu tiki lagi. Andang jelas be gue bilang kan ada motor mulu opat ngamar 12 M. Soto hobi mau motor-motoron gue bilang kan. Mulu 12 M dong hepek kutu magon mah iba membangun perumahan dong. Dong mar motor be. Perumahan jelas. Nah jelas mau lu muda gitu. Itu nama bain tua. Si pata mau mar motor-motoron kan. Oke guys, kita sampai di gudang PMH Nauli Basa. Tuh ada 3 yang sedang terparkir. Bukit, ya dikelilingi bukit. Nah, ini adalah gudang Nauli Basa, PMH Nauli Basa. Jadi PMH ini ya ada beberapa gudang ya. Kalau kayak di Parapat itu ada 2 gudang, satu punya Nauli Basa dan satu punya Indra Bersinar. Di Siantar juga gitu, ada 2 punya Nauli Basa dan Indra Bersinar. Jadi setiap PO itu dia punya gudangnya masing-masing ya. Jadi di sini ya seperti gudang seperti biasanya ya. Ada fasilitas tempat pencucian. Di situ untuk mes ya, mes para kru, dan di sini tempat maintenance. Jadi selain tempat mes para kru sama kayak yang di perwakilan PMH di Parapat, di sini juga disediakan satu mes yang khusus untuk para calon penumpang atau penumpang yang baru datang yang mereka bisa jadi kemalaman ya, jadi dikasih free untuk menginap di sini. Jadi hal-hal yang untuk pelayanan masyarakat para penumpang itu mulai diperlihatkan ya. Inilah keadaannya ya. Jadi kalau bus-bus yang baru datang itu dia nanti langsung masuk sana ya, ke cucian, lalu ke sini tempat maintain. Jadi kalau yang di situ untuk tempat keberangkatan. Wah, tanahnya luas sekali. Nah ini kita lihat ya, yang lagi perbaikan, yang lagi stay di gudang yang tidak berangkat ada PMH 8086, 1486 dan 1086. Ini 1086 baru tiba tadi ini. Nah, ini para mekanik handal. Izin ya bang. Nah. Ini aktivitas para kru ya. Jadi setiap unit yang baru sampai itu diwajibkan melakukan pengecekan ya, baik itu pengecekan rem, oli, segala macam lah. Jadi setiap unit-unit yang sampai di gudang itu wajib dicek ya sebelum nanti dicuci. Yuk kita keliling gudangnya PMH. Oh, luas sini. Nah di sini di belakang ini yang dikelilingi tembok ini kebunnya ya, kebun pribadi ya. Ini bercocok tanam. Jadi ya dengan keadaan tanah yang luas itu bisa dimanfaatkan ya ke hal-hal yang positif ya, seperti inilah berkebun, bertani ya. Jadi bukan sekedar gudang yang terfokus untuk
unitnya aja ya. Ini kita bawa kawan-kawan keliling. Jadi ini masih tahap-tahap apa ya? Tahap-tahap pembangunan semua. Nah, ini saya bilang tadi ini mes, itu mes para kru ya. Nah, ini mes untuk para tamu yang datangnya yang kemalaman ya. Jadi kan sebelumnya itu kan kalau di Ajibata atau di Parapat itu PMH itu waktu itu masih numpang ya tempat poolnya, sekalian cuciannya. Jadi dirasa kurang sedikit nyaman ya terhadap krunya ya kan. Maksudnya tempat mereka untuk maintenance, tempat mereka untuk istirahat, makanya dia ambil inisiatif membeli sebidang tanah di daerah sini untuk dibangun gudang. Dang, YouTube. Oh loh. Banyak ke tanganmu. Tangan nilai. Jadi mau lo Mercy, sen kiri. Buka ke kiri, ngunci ke kanan, Bang. Nah, kalau Mitsubishi, Buka, ngunci ke kanan. kalau Volvo Ah, mana Volvo itu? Volvo deh, bereng di gijang nih, Volvo tulisan naik. Volvo Mercedes itu pun tanja kalau udah pondok. Bah, as di begitu Ini kan diganti. ngaruh ibana. Itu diganti. Mana? John ini? Mana udah? Abang? Tapi nggak sama si Butar dulu, Bang. Yang 50. Ini soalnya Udah berhenti si Jawa. udah berhenti dia. Baru tahu tulang ada tulisan Volvo situ. Mana ke Kartim? Ke CK? Iya. Kartin. CK lah. Nah, kalau udah berapa sekarang? Berapa? 685 juta. Mau dicek. Semua. Terbeli. Tanahnya. Mana lah? Ini tanah ini kan tanah timbunan ini. Tanah timbunan. Ini dulu harganya ini nggak sampai 1 osor, sampai ke 8 selama. Sekarang udah dapat 2 tronton. 2 tronton sasis dulu. Lebih lah. Yang pagar tembok itu kan? Iya, pokoknya tembok itu semua. Luas sekali lah. Hah? Luas. Iya. Tahu cuma berapa yang dibeli? 1,2. Iya, makanya aku udah kalau mobil ini nggak begitu ambisi lagi. Ini lagi tanah lagi yang jelas properti. Iya, udah nggak ambisi. Cuman harus timbun-timbun, tanah timbunan yang agak susah. Jahe nih. Jahe. Juga ada ke amang guruku punya usangking, biar nanti kita tanya dulu ada nggak duriannya. Kita bawa ke rumah buat Nito. Nah itu dia. Sama matoa itu. Hah? Coklat. Coklat atau matoa itu lang? Coklat. Nah, itu kan durian, coklat, durian. Itulah yang jahe. Luas sekali, Boh. Hah? Luas. 650 juta. Sekarang udah ada lagi 650 juta. Makanya aku bilang investasi di mobil ini agak ngeri. Lebih bagus dia tanah.